Cerita diawali saat Buksun yang bekerja untuk MK Entertainment melaksanakan pekerjaannya, di mana dia meluluh lantahkan seorang pemimpin Yakuza hanya dengan menggunakan pistol. Selesai beraksi, Buksun yang seorang ibu tunggal dia pun berbelanja. Dan di rumah layaknya seorang ibu, dia pun melakukan pekerjaannya. Saat hendak mencuci pakaian anaknya, sebungkus udut pun terjatuh. Dia lalu mengingat momen saat remaja, saat dihukum oleh sang ayah karena ngudut. Setelah mengasumsikan beberapa adegan jika dia bertanya perihal sebungkus udut tersebut kepada anaknya yaitu Jaeyoung. Akhirnya Buksun pun ke kamar anaknya. Namun anaknya tiba-tiba memohon maaf karena telah ngudut. Buksun pun tidak membahas udut dan mengalihkan pembicaraan. Esok harinya pertemuan orang tua murid pun berlangsung di sebuah restoran. Buksun yang hadir dengan dandanan berkelas dan juga mahal membuat orang lain bertanya, apa sebenarnya pekerjaan dari Buksun? Saat itu Buksun berdalih bahwa dia bekerja untuk perusahaan perencanaan acara. Berita penembakan pimpinan Yakuza telah disiarkan berita, namun polisi mengasumsikan bahwa kemungkinan kematiannya karena perebutan kekuasaan Yakuza Jepang. Minkyu yang mengapresiasi kerja dari Buksun saat menonton berita itu malah dibuat iri oleh adiknya yaitu Minhe. Di restoran temannya, Buksun menemui beberapa teman seprofesinya. Mereka pun mengobrol, membahas kinerja dari Buksun yang tak terkalahkan. Mereka lalu membahas manajemen MK yang mengelompokkan pekerja sesuka hatinya. Saat menuju mobilnya, beberapa pemuda bocah mengusik Buksun. Hesung yang tiba-tiba datang dan membereskan para bocah itu disambut hangat oleh Buksun. Setelah mereka memadu kasih, Buksun pun memberi selembar cek untuk digunakan pengobatan ayah dari Hesung. Sementara itu di tempat lain, Jaeyoung membuat skandal dengan teman sesama wanitanya yang bernama Sora. Jolwoo yang naksir Jaeyoung mengajaknya pergi bersama, namun dia ditolak mentah-mentah oleh Jaeyoung. Buksung yang mencurigai anaknya sedang kasmaran namun tidak bisa mendekati Jaeyoung dan membuat Jaeyoung terbuka kepadanya. Buksun yang telah mengantarkan Jaeyoung ke sekolah lalu tiba di MK Entertainment. Diajak oleh Minhe untuk melihat evaluasi bulanan. Minhe lalu membuat panas Buksun, di mana menyebut bahwa Yongji gadis yang belum debut lebih baik daripada Buksun sewaktu muda. Buksun yang kala itu tidak terima pernyataan dari Minhe, dia pun langsung mengajak duel Yongji. Dengan mudah Yongji pun dikalahkan oleh sang senior. Buksun yang berada di ruangan Minkyu mendapatkan tawaran perpanjangan kontrak, namun Buksun enggan melakukan hal itu. Ia lalu diberi tugas terakhirnya untuk memilih apakah tugas domestik atau luar negeri yang akan dia ambil. Dengan cepat Buksun mengambil pekerjaan domestik di mana dia tidak ingin jauh dari anaknya. Membahas anaknya lebih lanjut, Buksun pun diminta oleh Minju untuk makan tek bersama. Minhe yang melihat keakraban mereka dari kejauhan pun sangat iri. Saat mengobrol santai, tiba-tiba Buksun diminta ke sekolah karena Jaeyoung menusuk Cheolwoo dengan senjata tajam. Bergegaslah dia ke sekolah. Akibat kejadian tragis itu, Jaeyoung pun diskors selama 1 minggu. Dan setelah itu akan diadakan rapat dewan disiplin. Maka menurut aturan sekolah, Jaeyoung tidak bisa masuk sekolah lagi. Atau dia akan dikeluarkan jika mereka tidak berbicara kronologis kejadian sebenarnya. Jaeyoung yang enggan memberitahu ibunya kronologis sebenarnya, hanya memberitahu bahwa dia sengaja melakukan itu karena ingin meniadakan Cheolwoo. Buksun yang kaget mendengar semua itu merasa takut dan langsung teringat saat dia pertama kali bertemu Minkyu, di mana saat itu dia diberitahu Minkyu bahwa dia ada bakat membunuh. Malam harinya Buksun bersama juniornya Yongji akan melakukan tugasnya, namun terhenti karena menyadari sesuatu yang janggal. Targetnya adalah anak dari Senator Jeong-sik, calon Perdana Menteri, di mana tengah mendapatkan kasus yang sedang diselidiki oleh kejaksaan. Jika dia berhasil meniadakan anak itu, maka diberitakan seolah bunuh diri.
Boksun yang tidak ingin anak ini menjadi tumbal atas kasus bapaknya, maka membatalkan tugas ini. Dia lalu melaporkan kepada Mingkyu gagal melakukan tugasnya. Mingkyu yang berada di Rusia bergegas melakukan aksinya meluluhlantahkan mafia Rusia sambil merespon Boksun. Di rumahnya, Jaehyung akhirnya terbuka kepada Boksun bahwa dia menusuk Cheolwoo karena dia diancam akan menghapus foto skandal Jaehyung dengan Sora jika Jaehyung mau berkencan dengan Cheolwoo selama 1 bulan. Menolak hal itu, Jaehyung pun menusuk Cheolwoo. Tiba-tiba Yongji datang ke rumah Boksun. Boksun pun kaget. Lantas, dia pun mengajak pergi Yongji. Yongji lalu bercerita bahwa dia dipecat oleh Min-hee karena anak magang sepertinya merusak kerja Boksun. Boksun yang merasa bersalah lalu memberi semangat kepadanya. Diperkenalkannya Yongji kepada teman seprofesinya. Di mana teman-temannya heboh karena Haesung diangkat ke peringkat A hari ini. Boksun yang merasa aneh akan berita itu tiba-tiba diperlihatkan berita bahwa anak senator Jeong-sik telah tewas terjatuh dari atap komplek apartemennya. Saat mereka semua bersama Haesung yang dihubungi oleh Min-hee, mengetahui mereka semua ingin masuk menjadi keluarga MK Entertainment, Min-hee membuat peluang kepada mereka untuk bekerja di MK. Di mana semua harus merenggut nyawa. Seorang pegawai MK yang melanggar aturan yang tak lain adalah Boksun. Mereka yang ada di sana langsung memburu Boksun. Mereka pun berhasil diluluhlantahkan oleh Boksun. Dan hanya Yongji yang selamat karena hanya dia yang membela Boksun. Saat hendak pulang, Mingkyu yang hendak menganfalkan Boksun dihentikan oleh pernyataan Jiyoung bahwa Min-hee lah yang menyuruh mereka meniadakan Boksun. Untuk membereskan atas tragedi teman-temannya, Mingkyu meminta agar Boksun memperpanjang kontrak. Setelah menyanggupi, Boksun pun lantas pergi. Dan seketika Yongji yang malang malah dihabisi oleh Mingkyu. Boksun yang awalnya berniat memperpanjang kontrak bertemu dengan Min-hee. Min-hee yang gemar membuat suasana panas dengan tanpa dosa mengatakan bahwa Yongji telah tiada. Itu dilakukan karena banyak hal yang harus dilandungi. Tanpa basa-basi, Boksun langsung meniadakan Min-hee dengan sebuah pena. Pena itu pun dititipkan untuk diberikan kepada Mingkyu. Mingkyu yang berduka karena kehilangan adiknya langsung menghubungi Jaehyung dengan alasan ponsel Boksun mati. Memberi pesan bahwa dia menunggu Boksun di kantornya. Boksun pun tiba di kantor disambut baik oleh Mingkyu. Mereka pun berhadapan dengan 2 senjata tajam. Saat mengobrol, Boksun memikirkan kemungkinan yang akan terjadi bila dia berkelahi dengan Mingkyu. Dari arah manapun, Mingkyu tetap tidak tertandingi olehnya. Mingkyu yang bisa membaca situasi mengatakan bahwa tangan manapun yang terluka tidak akan dibiarkan menjadi kelemahannya. Boksun mengetahui bahwa kelemahan Mingkyu adalah dirinya, langsung menggorengkan senjata tajam ke tubuh Mingkyu. Mingkyu yang sudah lemas memberitahu Boksun bahwa Jaehyung telah menyaksikan aksi Boksun saat ini. Tak terima itu, Boksun pun langsung ke rumah dengan sedih. Sampai di rumah, dia melihat Jaehyung sudah tertidur. Namun dia terbangun dan mengatakan ibunya bekerja dengan baik hari ini. Dia pun menyuruh ibunya beristirahat karena terlihat lelah. Esok hari, Jaehyung ke sekolah menemui Sora untuk berpamitan kepadanya dan menebar senyum dengan Cheolwoo. Hal tersebut menjadi akhir dari drama Kill Boksun. Menjalani peran orang tua asuh tunggal bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Perlu kesiapan baik secara fisik maupun mental agar seluruh peran yang nantinya dibebankan bisa berjalan dengan baik. Termasuk mencari nafkah yang merupakan salah satu tanggung jawab untuk bertahan hidup. Dan untuk mendapatkan keberkahan dan ketenangan hidup, maka mencari nafkah pun harus dilakukan dengan cara yang halal. Karena itu adalah sebagai bentuk ibadah. Terima kasih untuk yang sudah mantengin suara Cece sampai alur cerita ini berakhir. Jangan lupa subscribe. Cece pamit dulu. Bye!